sebuah kerajinan tangan ya, jadi kerajinan tangan yang merupakan tikar purun ya. Nah, ini adalah akses jalan yang kita lewati bersama mahasiswa dan mahasiswi D3 Administrasi Bisnis ya. Jalannya sangat ini ya, wah itu ada beberapa sedikit ekstrim ya, tapi pemandangannya luar biasa. Jadi akses jalannya ini seperti ini teman-teman, karena lokasinya itu sedikit berada di ujung ya. Jadi aksesnya hanya bisa melewati jembatan ini saja. Oke, kita coba lihat ya. Nah, aksesnya ini jalannya sangat sempit sekali, jadi harus satu-satu. Kita juga nggak tahu nih belum bagaimana akses selanjutnya ya, gitu. Untuk itu ini adalah kegiatan yang baru pertama kali saya bimbing ya, yaitu mahasiswa D3 ya, dimana ini adalah kelompok pertama ya yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya, yang bertemakan ekokreatif ya, dalam budaya membudidayakan hasil kerajinan tangan dari serat alam. Aksesnya jalan ini luar biasa. Nah, itu kita akan mengarah ke sana. Oke, cekidot. Tarik lagi. Hari ini kita kembali part kedua di Desa Pandamaan ya, Kecamatan Danau Panggang, akan melaksanakan mengenai pengabdian kepada masyarakat mengenai kreatif sebenarnya dari serat alam, yaitu tikar purun ya. Jadi nanti kita lokasinya di sana. Nah, itu di sana. Jadi ada beberapa yang udah ke sana. Jadi kita ini adalah timnya, ini adalah kelompok kedua, kelompok kedua yang nanti akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, cekidot. Ya, kunci dari. Nah, ini kita menuju ke lokasi yang akan nantinya kita melaksanakan kegiatan. Bagus gue, cuman mahani mata. Oh, satu-satu. Jangan. Duluan. Lu nggak? Hah? Satu-satu, ayo Pri. Jalannya untuk sampai jalanannya ini sangat rentang sekali, jadi harus hati-hati ya. Saya aja ini takut banget, curam sekali ya, meski jatuhnya tetap ke bawah ya. Nah, saya paling takut jalan. Ada papa lebih goyang.
Kayunya jebukan lah pulangan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke lokasi di mana ini adalah lokasi yang akan kita liput untuk pembuatan tikar purun. Nah, jadi kita ini lokasinya ya, walaupun jalannya yang luar biasa yang harus kita lewati, tapi kita tetap antusias ya untuk menyelesaikan kegiatan tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan revitalisasi warisan budaya melalui pengembangan kerajinan serat alami berbasis potensi lokal produk-produk tikar purun. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Eka Santi Agustina, dan kepada rekan-rekan masyarakat dan peserta yang saya banggakan. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya lokal berupa kerajinan tikar purun, sekaligus memberdayakan potensi ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha lokal. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa dampak positif bagi kita semua. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan. Baik, sambutan yang pertama kita berikan kepada Ketua Pelaksana yaitu Muhammad Jaini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Santi Agustina, yang kami hormati seluruh masyarakat Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengembangan kerajinan tikar purun di Desa Pandamaan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, acara ini bukan sekadar ajang pameran tetapi juga menjadi bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap warisan budaya yang sangat berharga dari masyarakat Danau Panggang. Tikar purun yang terbuat dari tumbuhan purun yang tumbuh di lahan basah sekitar bukan hanya kerajinan tangan biasa, melainkan juga simbol kearifan lokal, ketekunan dan cinta lingkungan. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan hasil karya para pengrajin lokal, belajar lebih dalam tentang proses pembuatannya, serta mendukung keberlangsungan ekonomi kreatif berbasis budaya yang ramah lingkungan. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini kita dapat meningkatkan kesadaran akan penting menjadi tradisi sekaligus mendorong generasi muda untuk turut mencintai dan melestarikan kerajinan khas daerah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Selanjutnya sambutan kedua yaitu dari pembimbing kita yaitu Ibu Eka Santi Agustina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya ya. Ini kali kedua di acara kegiatan kita yang disajikan kali ini adalah kelompok 1 ya. Oh, kelompok 1. Ini kita berada di Desa Pandamaan ya. Oke. Nah, untuk itu karena ini adalah merupakan warisan budaya ya yang ada di Hulu Sungai Utara khususnya ya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini itu teman-teman dapat menyebarluaskan ya atau melestarikan budaya kita ya yang ada di Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang ya. Jadi berharap yang hadir di sini itu nantinya dapat memiliki kontribusi ya yang sangat signifikan ya terhadap nantinya baik itu dalam segi pemasarannya ya, ide kreatifnya ya berkenaan dengan hal ini adalah tikar purun ya, yang mana itu berasal dari serat alam ya, yaitu
termasuk juga dengan kreatif ya, yang mana ide-ide yang kreatif dari para penerus yang hadir di sini itu sangat berkontribusi nantinya ya. Apakah ini akan hilang atau tetap nanti menjadi sebuah budaya ya, khususnya di Hulu Sungai Utara. Mungkin itu saja yang saya dapat katakan. Untuk pelaksanaannya dan sistem lain sebagainya saya kembalikan kepada tim pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Maliki Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Eka Santi, SOSMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Kemudian yang kami hormati seluruh masyarakat yang bisa berhadir pada acara atau kegiatan kita di hari ini. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertema pengolahan tikar puron. Adapun latar belakang kegiatan ini yaitu Desa Danau Panggang memiliki potensi alam berupa tanaman puron atau jenis rumput rawa. Puron dapat diolah menjadi tikar tradisional yang ramah lingkungan. Tapi sayangnya pengolahan pembuatan tikar ini mulai ditinggalkan generasi muda. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif masyarakat di desa. Kemudian tujuan kegiatan ini yaitu yang pertama, memberikan pelestarian teknik pembuatan tikar puron. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi. Yang ketiga, mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis budaya. Yang keempat, mendorong kemandirian masyarakat melalui wirausaha lokal, yaitu tikar puron tadi. Kemudian bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan yaitu puron adalah rumput rawa yang tumbuh di alam atau di sekitar desa ini. Kemudian alat bantu untuk pembuatannya yaitu pisau atau gunting, alat pengering atau jamur di bawah alat pengeringnya yaitu matahari, dijemur di bawah matahari. Kemudian alat peraut atau pelunak dan pewarna alami untuk tikar yang berwarna. Kemudian proses pembuatan tikar puron. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, pemanenan puron dari rawa. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan batang puron di bawah sinar matahari. Yang ketiga, pelunakan dan perautan batang agar mudah dianyam. Yang keempat, operasional, yaitu pewarnaan menggunakan pewarna alam atau tradisional. Yang kelima, proses penganyaman menjadi tikar sesuai ukuran dan motif pelanggan. Kemudian yang keenam, finish dan pemasaran. Adapun manfaat tikar puron yaitu yang pertama, untuk lingkungan, rumah lingkungan, yaitu dapat terurai menjadi gas alam. Kemudian untuk ekonomi, bernilai jual sebagai produk kerajinan tangan. Kemudian sosial budaya, yaitu melestarikan warisan budaya nenek moyang. Kemudian untuk kesehatan, tidak panas saat digunakan di lantai rumah teman-teman. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian sesi tanya jawab dari seluruh masyarakat yang berhadir di sini. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, Marwah, silakan. Saya Marwah. Stop dulu videonya. Oke.
Saya Marwah izin bertanya, apakah ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun antara zaman dulu dan sekarang? Silahkan. Baik, saya Janatunida izin bertanya, apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Saya Hasanah ingin bertanya bagaimana proses pembuatan tikar purun dari awal hingga jadi. Berbiji. Tesisnya tuh aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Fitrianur ingin bertanya, apa boleh? Boleh. Bagaimana cara pengolahan tikar purun dari biji loh? Tiga action dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy dari kelompok 2 ingin bertanya. Action. Assalamualaikum, saya Wendy ingin bertanya bagaimana membuat purun yang bulat menjadi gepeng untuk dibuat jadi tikar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah. Soalnya adalah apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun dari Ibu Marwah. Oh iya. Yang bagian dia Marwah. Itu Pak Windy. Atau Amang. Ya Amang kan. Mana kecil aja, kecil Marwah. 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marwah. Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun di zaman dulu hingga sekarang? Jadi jawabannya adalah iya. Ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun dari zaman dulu hingga sekarang, meskipun nilai tradisional dan unsur budaya masih tetap dipertahankan. Adapun berikut ini penjelasan dari kami mengenai perubahan tersebut. Dulu itu proses pembuatan tikar purun sepenuhnya dilakukan secara manual. Para pengrajin hanya menggunakan tangan dan alat-alat tradisional seperti pisau, bambu untuk membelah dan menghaluskan serat purun tersebut. Untuk cara yang sekarang itu adalah beberapa pengrajin mulai menggunakan alat bantu modern seperti alat pemotong serat atau alat penekan untuk mempercepat proses produksi dan menghasilkan ukuran yang lebih beragam. Itu jawaban dari kami. Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Oke, terima kasih Ibu Marwah. Next, langsung jawab pertanyaan selanjutnya. Siapa yang jawab? Ini. Panjang lah anaknya. Ibu, sekira bunyi tersorot. Sampai ke mana? Tadi dapet. Siapa stop ini Baki. Adi dia jawab ya? Jadi bawa jawab. Pertanyaan siapa tadi? Ibu Jainatunida. Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nida. Apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Jawabannya ya. Inovasi desain sangat penting agar tikar purun tetap diminati oleh generasi sekarang yang cenderung menyukai produk yang estetis, fungsional, dan sesuai tren modern. Berikut adalah beberapa inovasi desain yang telah dan bisa diterapkan, yaitu ada pewarnaan modern dan estetik, menggunakan warna pastel, neon atau kombinasi warna kontras yang kekinian,
Terus ada motif dan pola kekinian, menggabungkan motif tradisional dengan elemen modern seperti pola geometris, ilustrasi, atau simbol budaya populer. Kemudian diversifikasi produk. Terus ada custom design, memberikan opsi custom nama, inisial, atau motif sesuai permintaan. Terus kemudian kemasan dan branding menarik. Tikar atau produk Puron dikemas dengan desain minimalis dan eco-friendly, sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang peduli lingkungan. Cukup sekian jawaban dari saya. Baik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wendy. Pertanyaannya, bagaimana cara pengolahan tikar purun dari bulat menjadi gepeng? Yalah. Yang pertama yaitu kami panen, ambil purun yang sudah tua dari rawa. Yang keduanya dibersihkan atau cuci batang purun dari lumpur dan kotorannya. Yang ketiga, dijamur atau keringkan di bawah matahari hingga setengah kering. Selanjutnya, pipihkan atau gepengkan batang purun dengan ditekan atau digesek menggunakan alat pipih atau tangan. Lanjut, pewarnaan atau opsionalnya, yaitu celupkan ke pewarna alami atau sintetis, lalu jemur kembali. Dan yang terakhir, siap dianyam atau setelah kering, purun gepeng siap digunakan untuk membuat tikar. Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Saja kita praktek ke pembuatan tikar purun. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk praktek secara langsung. Ayo kasih. Itulah Bu. Ya. Nah, ini kemudian kayak gimana Bu tuh? Itu kan di apa? Yang kayak ini hanya dililit yang kayak ini, baru ditutup kayak ini. Dililitnya kayak gimana Bu caranya? Caranya kan seperti Mama tadi yang potongan kayak ini. Nah, yang kayak ini. Ini dulu diikat. Nah, diikat dulu. Fungsinya itu supaya pas kehatan menunggu. Iya, ya supaya jangan terbuka. Jangan terbuka. Kalau sudah seperti ini, baru yang kayak ini. Nah, jadinya kan kayak ini. Jadi hasilnya kayak hasilnya gini. Yang kayak ini, yang pemugian kayak ini, hasilnya yang kayak ini. Ini didiamkan aja berarti nih sampai atau kayak gimana? Kalau prosesnya ini 1 hari dulu kami kan sudah dimasinkan, ditumbuk, lalu kan sudah jadi hasilnya kayak ini. Kami diamkan 1 hari, sudah 1 hari baru kami ayam. Tumbuknya pakai yang ini iya, ya? Pakai mesin ini. Oh, kayaknya tadi kita foto ke sini Bu Ai. Nah, posisinya. Oh, gitu ya ya. Ini ya kapan kita? Pakai mesin. Itu mesinnya. Itu rodanya Bu yang di. Ini rodanya. Yang berputar. Iya. Oh iya iya. Oh. Iya. Enggih. Yang desain ini nah fungsinya. Menumbuk pakai. Yang itu mengangkat. Oh ya. Baling-baling. Nah, anunya baling-baling sampai ke sini, tutup ini. Oh, jadi kita tinggal geser-geser ya, gitu aja. Gitu aja. Iya. Ya, gitu. Kan jadi sudah pecah, baru ke ini dililit. Oh, kalau sudah pecah baru diikat. Diikat seperti ini. Iya. Habis dari sini? Ya. Kalau ini udah selesai didiamin 1 hari ya? Enggak, 1 hari. Kalau sudah terus diapain Bu? Iya di ayam. Oh di ayam ke kayak sana ayam ya? Tadi sana tadi. Ini kenapa digenakan 1 hari Bu Ai? Sebabnya bilanya langsung kita ayam jadi tikar purun. Ini membulik. Iya membulik seperti ini. Nah, ini bengkaknya Bu. Kayak gini. Ya. Jadi ini enggak jadi pipih ya? Enggak. Bilanya kita kan ini kan sudah kita totok. Kita mau ayam. Ini kita keluarkan seperti ini. Nah, tapi bilanya kita tunggu 1 hari, gipih dan kelihatan ayaman tuh bagus. Oh, okay. Ini kalau pengambilan apa nih? Apa namanya nih? Purun. Purunnya di mana? Di seberang danau. Jadi wilayah di sini aja tapi. Enggak, tapi kami beli. Kebanyakannya beli aja.
nukar. Nah itu tadi Bu yang kita bahas tadi ada purunnya yang dari sini, yang dari wilayah sebelah. Kalau dari wilayah sini kita kalau mau proses desain tikar aja. Kalau hendak yang turunnya yang kualitasnya yang terbaik yang kalas tadi, lalu kita mengambil ke sebelah dari ibu yang tadi. Nah, jadi kalau yang ini sembarang aja maksudnya, yang enggak enggak usah cari yang kualitas yang penting ada aja. Yang penting soalnya tetap jadi, bisa tetap jadi. Yang penting purun bekerja. Bisa pipih ya, intinya bisa pipih langsung bisa di ayam. Iya. Oke. Yaudah, kita dari tikar purun. Nah. Pun inggih jadi dijejak tuh supaya jangan terbuka. Kayak apa Cil? Oh, acil. Yang diambil berapa buting dulu? Pun berapa helai? Selai aja dulu. Selai Habis dulu. itu nih di kayak gimana nih, Cil? Pun karena dulu acil membuka ini supaya syukur kalau mau jadi. Kalau nggak mau jadi. Nah, kayak ini loh. Ini kita lipat. Yuk, di tag itunya tuh. Ini kita lipat loh. Nah, ini berapa lipatan? Gini aja. Nah, gini tadi. Nah, kayak ini. Gimana? Nah, kita lipat kayak ini. Bisa. Gini. Oke. Lipat 2 di situ. Lipat 2. Ya. ada maksudnya Nah, gini. bisa itu ada yang disusun aja. Nah, jadi gini disusun gini. Ujung purun sama ini. Ini ujung, ini ujung lo, yang ini dia nunya. Harus dibedakan. Kalau sama ujung kada bagus. Nah, kayak ini baru kayak ini pulang. Nah, lipat lagi. Nah, harus 2. Sebabnya kan 2. Nah, itu pulang. Nah, kalau enggih kayak ini diambil 2. Enggih, kayak ini disisipkan. Enggih. Nah, satu-satu sisipkannya. Tinggi, satu-satu kayak ini. Nah, harus kayak ini. Bisa, Bu? Kalau ulun bisa lah. Coba. Gawin aja. Mama sama cilawak, ya Allah. Jangan tahu tadi pakai parfum. Ya Allah. Sudah kah? Oke. Bisa lah, Bu. 2-2, Bu. 2-2. Nah, panasnya. Berapa kali lipatan dulu Cil sebuting ini? Pon 2. Ya. Iya, hanya dimasuk ke ini. Nggih. Ini lagi ini tadi. Ada 2. Nah, nggak itu. Dijejak di jempol. Kalau nggak ada dijejak di jempol, pokoknya bergerak. Nah, kita dintu aja. Kalau, nah pastinya bergerak loh. Nah, lalu gini. Nah, baru. Ini paling Sudah. Nah, jadi kayak ini. Kan prosesnya kayak ini aja kita. Kayak ini, lalu kita paling. Permisi. Nah, kayak ini pulang. Ini harus jadi kayak ini angkat, ini diangkat. Nah, ini diangkat, ini jadi akum. Akum tuh supaya pakai warnanya nih, apa tuh yang bergaris-garis gitu. Nah, kayak ada garisannya. Ciri khas kami pun harus pakai akum. Akum tuh ciri khas kayak ini warna. Iya. Motif. Nah, jadi kan digarisakan kayak ini. Nah, ya jadi satu-satu. Nah, kayak ini. Nah, Ibu sudah jadi? Masih Masih dalam jalan. Nah, ya. Nah,
Lanjutkan aku dulu. Mana? Kainannya bisa. Mana hilang lah. Hilang. Ini dicoba. Ada tahu kena rasanya kayak apa dicoba. Ini apa dimasukkan? Tinggi dimasukkan dua. Oh, banyak. Ya. Nah kan sudah jadi kecil. Iya dua kan ada ujung. Oh iya. Sama ujung. Ini ujung lawan apa namanya ini sana? Pohon. Ujung sama pohon. Iya, ini bagian pohon, ini ujung. Nah, sudah selesai. Kalau ini lain mau tikar. Nah, Habis kurun. Satu tikar kecil sehari dapat. Kalau satu ikat kadang-kadang bilainya besar dapat 2, bilainya kecil 1 aja. Tapi lebih pada 1 tikar. Berapa jam maunya? Tergantung tangannya. Kadang-kadang sehari 2 lembar, kadang-kadang ada yang 3 lembar. Yang mana yang biasa aja 1 lembar aja. tergantung. Nah, Sampai negara. sudah? Itu bisa yang panjangnya ulang. Yang panjang nggak bisa? Belum, Bu. Oh, belum. Itu yang pendek tuh tinggal kuahnya. Nah, itu pendek ada yang panjang. Nah, Itu dijauhkan. Nah, yang panjangnya aja. Yang pendek tuh kena boleh disambung. Nah, disambung kena. Harus. Langsung ambil dia. Apa biar? Kuncinya kalau bentuk Punya Sapri, boy. Salah kah? Enggak, salah. Gimana mula bakul, Kak? Ini lagi Den. Pon, kayak itu tadi caranya. Nganyuk mah. Nyonyok. Ini diputar lagi, ini diputar ya? Pon, Putar. Ibu putar. Benyaknya lagi Bu pian tuh ujung sama pohon, Bu. Ujung salah. Ibu ujung. Nina kayak ulon. Ini ujung, ini pohon. Ini ujung, ini pohon. Harus gitu, Bu. Salah, Bu. Yang itu. Harus ada ujung sama pohon. Yang ujung semuanya itu bagian pohon semuanya itu Bu Ai. Salah, Bu. Ujung mana pohon mana? Yang ujung ini, Bu. Yang ini namanya ujung. Yang ini namanya pohon. Nah, yang ini harus dijadikan kini. Nah, amun pian sama padeng ini, ada baik kelihatannya. Tapi bilanya kita begini, kaitan gini, lalu kelihatan bagus. Ada pohon, ada ujung. Inggih. Nah, itu. Sampai apa? Mau coba? Siapa mau coba di sana? Ujung. Yang mana nih yang naluas ke belah? Jelas. Atau sudah naluas? Ini sini aja. Enggak, pian nausan. Bisa nyalon butuh aja nah. Ayo foto ya. Ayo ha, kita foto ha. Ayo ha, foto sito. Iya. Kepa Acel. Ini tadi ikan boy. Anu, ke belakang sedikit supaya membuka itunya. Ini pacang Acel gak satu mat. Pintar. Nah. Itu tuh habis proses yang itu tadi kita jalanin ini jadinya. Nah, ini kan sudah jadi. Permisi Acel. Acel kada kau mau gerak. Kan begini dulu. Nah, itu. Nah kayak ini. Itu tuh tadi pas proses kayak Ini kan sudah yang tadi panjang, jadi kayak ini. Nah, bisa pulang mah harupnya awak Acel. Masya Allah.
Nah, ini namanya akom yang kita anu tadi. Nah, ini namanya akom. Nah, ini yang jadi anunya tadi. Nah, ini jaga kecil nama akom yang ini. Ini kan jal. Pohon, ujung sama pohon. Bisa lah. Dua. Kan Gewin Acel. Tapaling. Kenapa jadi tapaling? Ayo Ibu Sapi, ayo. Nah. Bisa, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Masih aman. Assalamualaikum. Ya penikah. Kita berbuat di dalam tikar nih, kami kena megat. Nah, itu kalau udah ini langsung ini tambah aja. Iya, diangkat-angkat aja lagi, Bu. Diangkat, kayaknya diangkat kan. Di jaka kami tuh ukur dengan kaki aja, Bu. Supaya panjang sama panjangnya tuh sama. Nggih. Amun terus akan kalau kita sedepungan jadi otomatis kepanjangan. Itu kayak pembuat di bawah aja. Apa, Bu? Nah. Kada juga. Kon, iya, mengunci. Ini di sini kan. Nih, di sini kena, di sini aja mengunci lah. Oh, jadi di anu kayak gitulah. Nggih. Ini kan ujung sama ujung tadi. Nah. Ini boleh memulainya Oh, disusun ada jual. Jadi banyak cara, banyak caranya. Ini ya. Iya. Ini teknik apa namanya nih? Ayo. Bejejak. Oh, yang teknik lipat bisa juga. Nah, kan ini yang di muka tadi, yang tadi. Ini kita paling pulang ke sini, Bu. Paling apa nih? Ini paling kapan pulang nih? Bujur kah ini kenapa jadi kayak gini? Paling ke situ, Bu. Nah, kayak ini harus kayak ini terus, Bu. Karena dipaling pulang kita. Berpaling pulang sampai berapa telapak anunya tikarnya ya bagus, berapa panjangnya. Nah, pon tergantung satu ikatnya. Kalau ikatnya besar dapatnya 2. Harganya tergantung. Kadang-kadang ada yang sampai 450, kadang-kadang 500. Tergantung. 500 tuh per berapa lembar? 20 lembar. Nah, 20 lembar. Itu satu kodi, Bu. Kami menyambet 1 kodi kalau 20 lembar. Kalau selambarnya berapa? Nah, hitung sendiri. Baik, ini misalnya 500.000. Nah, punya 20 lembar 25.000. Berarti iya, kalau 450 hitung sendiri. Tergantungnya tuh, Bu, apa kadang-kadang kalau kita nukar tikarnya nih kan larang, kalau kadang-kadang kita murah. Nah, itu Bu, tergantung pasaran. Kadang-kadang pasaran pasarannya kadang-kadang murah juga, kadang-kadang sampai 350. Ada Mananto. Habis itu yang keperluan tikar yang penting ini, Bu, yang lebih maju pas musim tanam padi. Oh, tanam padi. Oh iya. Nah, harus gini dulu, Bu. Kalau kayak tadi ada jadi tikar. Nah, dirapatakan. Satu-satu aja sebenarnya lah. Inggih, satu-satu aja, Bu. Kada cuma, Bu, yang jelasnya nih kan ujung
pohon, ujung pohon. Oh, iya. Kalau kita pohon semua ada bagus. Nah, jadi kan lalu alatannya kan bagus kan ini nah. Ini yang ini nah memati ininya kayak apa? Karena kan itu belum boleh dimatiin. Belum boleh lagi. Oh, belum boleh. Belum nyampe. Belum sampai. Belum sampai anunya lagi. Nah, itu. Nah, bilanya. Ibu nyerah dah. Tak hambur. Nah, panas sih lah anginnya ya. Tadi di kipas angin rumah rumah Acel. Oh, ini rumah Pia. Rumah ulun. Rumah ulun di depannya, di mukanya tuh mesin tubuk mama. Yang di muka sama sekali tuh rumah mama. Jadi Acel terpencil. Nah, ini kan sudah. Nah. Habis ini berarti ya jadinya inilah. Enggak, karena habisnya itu jadi kayak itu. Oke. Ini kayaknya ditetak lagi kah atau kayak apa, Cel? Pon? Tuh kayaknya dia dijahit, jaka kami tuh dijahit. Dijahit pakai benang? Enggak, pakai apa namanya ya? Bamban. Tuh yang di muka tuh bambannya. Tuh di muka tuh bambannya. Bamban warna hijau. Di foto-foto lah nih ini barang-barangnya. Mesin-mesinnya. Nah, yang kayak ini Bu, yang kita lipat tadi. Nah, yang dilipat tadi ini ujung sudah. Itu sudah direndam. Bamban. Apa? Oh, bambannya dapatnya di mana tadi? Beli. Beli Bu, cuma untuk daerah sini masih ada. Dari sini tanamannya di belakang nih. Ada di sebelah sana nah. Nah, di bagian wadah ulun ada Bu. Oh. Tapi ini dia posisinya lawas Bang kayak Dihambat guru pakai bamban. Kayaknya mana-mana kameranya nanti di dia. Masya Allah, sawat di hambat macal jadi benar. harus direndam. Inge. Seberapa waktunya direndam? Berapa ya paling lawas 2-3 jam lah Bu. Enggak, pakai banyu biasa aja. Masa banyu panas? Kan kita boleh teh aja deh. Ya. Sok sini yuk. Nah, ini bamban yang nantinya sebagai jahitan untuk tikar purunnya yang biasa di sisi-sisi tikar purunnya, jadi pakai ini. Ini harus direndam selama ya kurang lebih 2 jam kayak gitu. Ini nanti direndam. Ini yang belum direndam nih bentukannya seperti ini. Nah, ini dari ini juga sih serat alami ya. Jadi ada memang tanamannya nih di daerah sini. Ini nggak perlu beli. Nah, Aceh kada tahu itu le masalahnya. Biasanya Jin kebiasaannya. Ini air biasa aja. Yang direndam tuh pakai air panas. Nggih, kan air guak-guak tuh kita ambil yang secaranya yang kayak tadi. Yang mengkal kah, yang masih mengkal tadi dicelup. Dicelup kan warnanya jaka hijau atau habang. Diandak ke air panas yang berwarna tadi, baru kita gantung, kita panaskan. Dijemur ya? Dijemur pulang, Pai. Dijemur, setelah dijemur baru ditutup pulang. Digipihkan. Nah, itu. Jadi yang kering ini kurang bisa di... Kada bisa, Pai. Bilanya yang sudah yang kayak ini kada bisa. Kada bisa dikasih warna kada lagi. Bisa diberi warna. Sebabnya kada mau lagi jaka bahasa kami ini nggih menyerap, kada kawa lagi. Kada kawanu lagi. Hilang serat ininya. Iya. Menyerap. Kudu Pak Dudu nyaman beengin nanti. Ada? Jarumnya ada jarum. Oh, pakai jarum. Pakai jarum.
Oh ada jarumnya. Jarum apa itu namanya? Ini apa? Nah, namanya nih Bu Ai jarum. Dari kamu masukin tadi dulu deh. Tak yuk. Aku yuk kita rancak ini. Aku tuh Di pasar. Ada Bu Ai. Nah, ini proses gesan menjahit tikar purun yang sisik. Nah, kayak ini pulang. Sini kami menjahit kayak ini. Tes kapan menjahitnya? Itu boleh lah sudah dijahitkan yang ini. Nggak bisa. Oh, yang ini boleh. Ya, ini pakai yang itu yang direndam. Iya, bisa. Oh. Nah, Ada supaya yang kayak di ujung sana. Yang tadi di ujung sana. Nah, yang ini, yang itu sudah pakai bemben. Bemben. Ada bau khas tersendiri dari batang bemben buat. Apa? Kayak bau apa ya? Bau amis, bau. Ada bau yang Bau rendaman. Bau rendaman apa? Pekawan pakai bemben juga. Yang mana? Itu tergantung misalnya banyak orang pesanan anak minta pipihakan. Iya. Kadang-kadang 1-2 jam sudah jadi tikar, jadi purun. Misalnya kayak seminggu sekali kan. Kada tergantung masyarakat yang mengantar. Iya, tergantung orang menjulung purunnya tikarnya, purunnya. Nah, masyarakat kita kan ditarik ke. Nah, bisa Nah, yes. Tadi dia. Ini yang karing. Itu yang karing, Pak. Ini paring lah. Kada itu karing. Tapi yang karing. Oh, ini lama lah. Oke. Kalau bisa berarti. Ada yang lama banget tuh. Ini Bu Ai kalau yang namanya ini prosesnya dilihat dulu. Kalau ada yang pecah, kayaknya ada bagus. Ini karena ada yang pecah. Biasanya ada bagian tengahnya. Nah ini ini pecah. Oh iya. Ini pasti kita potong dulu kayaknya. Oh dipotong tapi masih bisa dipakai. Bisa. Yang bagian pecah kita potong. Itu kan anak. Itu kan anak. Nah, bilainya lama, gue pecah. Oh, ini karena ditarik tadi lah. Jarumnya tuh boleh kok, Bu? Enggak, nukal. Ada yang udah sejenis spesial maulah. Ulah yang khusus itu nanti. Oh, tapi di pasar berarti kereda. Ada di pasar. Tapi bagian itu Bu yang kayak orang berjual ada bukan yang Lain yang berjual jakai barat popo, kanco, janak, yang itu. Iya, itu Bang Ai. Lain. Lain lagi, lain. Kalau kagong kan lain. Nah. Itu jarum kayang. Random makan yang melihat buahnya mau melihat kan direndam dulu yang benarnya tuh. Proses melipihnya bikin Bu Ai, kenapa fungsinya dilipih itu supaya yang kita jalin yang kita ayami tadi kada terurak. Ini namanya melipih Bu Ai atau dipipihkan. Sisinya ini melipih. Ya, namanya. Salting tikarnya berapa poting kali itu? Tergantung. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 ini. 5 ini. Tergantung nih bilainya pecah kayak ini nah. Biasa kami pulang. Lo ditambal? Maksudnya dilapis? Dilapis. Ini kan misalnya pecah ini. Kami gariskan kayak ini. Sampai. Nah, selesai lah. Dibuang? Sisanya diikat karena biasa pulang. Tapi kada dipotong kada itu? Karena dipotong kan dibersihkan seperti itu. Dirapi. Nah.
Nah, misalnya kan itu pecah lagi sih ya. Ya. Nah. Masukkan pelung, Bu. Nah, itu Bu tolakan Bu memasukkannya tadi kan yang dimati tadi sebelah sana. Ini sebelah sini. Yang ini baca. Terus ini pulang. Nah. Dimasukkan ulang nih seperti ini. Jadi lanjut aja lagi. Lanjut. Nah. Ada palang kan? Ada di muka sana tuh ada. Kada pakai gunting kada? Kada. Kada mau putus. Kada mau putus. Kalau ada pakai palang. Itu karena ini prosesnya karena ini. Iya, banyak Bu, banyak banget ini. Harus jadi tikar puron tetap diminati generasi sekarang. Saya sama bertanya bagaimana proses pembuatan tikar puron dari awal hingga jadi. Assalamualaikum, saya Wendy ingin bertanya bagaimana membuat purun yang bulat menjadi gepeng untuk dibuat jadi tikar. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marwah. Pertanyaannya adalah, apakah ada perubahan teknik antara pembuatan tikar purun di zaman dulu hingga sekarang? Jadi jawabannya adalah iya. Ada perubahan teknik dalam pembuatan tikar purun dari zaman dulu hingga sekarang, meskipun nilai tradisional dan unsur budaya masih tetap dipertahankan. Adapun berikut ini penjelasan dari kami mengenai perubahan tersebut. Dulu itu proses pembuatan tikar purun sepenuhnya dilakukan secara manual. Para pengrajin hanya menggunakan tangan dan alat-alat tradisional seperti pisau, bambu untuk membelah dan menghaluskan serat purun tersebut. Untuk cara yang sekarang itu adalah beberapa pengrajin mulai menggunakan alat bantu modern seperti alat pemotong serat atau alat penekan untuk mempercepat proses produksi dan menghasilkan ukuran yang lebih beragam. Itu jawaban dari kami. Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Terima kasih Bu Mara. Ambil purun yang sudah tua dari rawa, yang biasanya dibersihkan atau cuci batang purun dari struktur dan kotorannya. Yang ketiga, dijamur atau keringkan di bawah matahari hingga setengah kering. Selanjutnya, pipihkan atau gepengkan batang purun dengan ditekan atau digesek menggunakan alat pipih atau tangan. Lanjut, pewarnaan atau opsionalnya, yaitu celupkan ke pewarna alami atau sintetis, lalu jemur kembali. Dan yang terakhir, siap dianyam atau setelah kering, purun gepeng siap digunakan untuk membuat tikar. Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nida. Apakah ada inovasi desain agar tikar purun tetap diminati generasi sekarang? Jawabannya ya. Inovasi desain sangat penting agar tikar purun tetap diminati oleh generasi sekarang yang cenderung menyukai produk yang estetis, fungsional, dan sesuai tren modern. Berikut adalah beberapa inovasi desain yang telah bisa diterapkan, yaitu ada pewarnaan modern dan estetik, menggunakan warna pastel, neon atau kombinasi warna kontras yang kekinian. Terus ada motif dan pola kekinian, menggabungkan motif tradisional dengan elemen modern seperti pola geometris, ilustrasi, atau simbol budaya populer.
kemudian diversifikasi produk. Terus ada custom design, memberikan opsi custom nama, inisial atau motif sesuai permintaan. Terus kemudian kemasan dan branding menarik. Tikar atau produk Puron dikemas dengan desain minimalis dan eco-friendly, sesuai dengan gaya hidup generasi muda yang peduli lingkungan. Cukup sekian jawaban dari saya. Yang kayak ini hanya dililit yang kayak ini, baru ditutup kayak ini. Dililitnya kayak gimana Bu caranya? Caranya kan seperti mama tadi yang potongan yang kayak ini. Nah, Oh, ini dulu diikat. diikat. Nah, diikat dulu. Fungsinya itu Bu supaya pas kelihatan menumbuknya Iya. kadet tak urak. Ya, jangan supaya jangan terbuka. Nah, terbuka. Jangan terbuka. Kalau sudah seperti ini, baru yang kayak ini. Nah, jangan kayak ini. Hasilnya yang kayak ini, yang kemudian kayak ini, hasilnya yang kayak ini. Ini didiamkan aja berarti nih sampai apa kayak gimana? Kalau prosesnya ini 1 hari dulu kami kan sudah dimasinkan, ditumbuk, lalu kan sudah jadi hasilnya kayak ini. Kami diamkan 1 hari, sudah 1 hari, lalu kami ayam. Tumbuknya pakai yang ini ya? Pakai mesin ini. Nah Ibu, jakanya tadi kita pagi ke sini Bu Aiman, kita prosesnya. Pagi tadi. Yang pakai mesin ke Bu apa pakai tangan? Pakai mesin tuh nah mesinnya. Itu rodanya Bu yang di Ini atas. rodanya Kuning. Putar. ya. Oh iya. Oh ini roda jenal nih lah. Iya, rodanya gesan ini nah. Fungsinya tuh ada di belakang yang itu mengangkat. Iya, angkat-angkat. Baling-baling. Oke. Anunya baling-baling sampai ke sini. Jadinya Bu tuh naik aja. Jadi kita tinggal geser-geser. Iya. Itu aja. Ya, gitu. Kan jadi sudah pecah, baru kayak ini dililit. Kalau nya sudah pecah baru diikat Seperti sekencang ini. ini. Ya. Habis dari sini, Ya. kalau ini udah selesai didiamin 1 hari ya. Tinggi 1 hari. Kalau nya sudah terus diapain Bu? Iya di ayam. Oh, di ayam ke Kayak sana ayam ya. tadi sana tadi. Ini kenapa digenakan 1 hari Bu Ai? Sebetulnya bilanya langsung kita ayam jadi 3 puron. Ini membulit. Ya membulit seperti ini. Nah, jadi panas jadinya bentukan puronnya. Iya, membulit jadi bulat-bulat. Ini nggak jadi pipih ya? Iya. Bilainya kita kan ini kan sudah kita tutup. Kita mau ayam. Ini aja kita keluarkan seperti ini. Nah, tapi bilainya kita tunggu 1 hari. Pipih dan kelihatan ayaman tuh bagus. Ini kalau nya pengambilan apa nih? Apa namanya nih? Burunnya di mana? Di seberang danau. Oh, jadi wilayah di sini aja Tapi kami beli. Kebanyakannya beli aja nukar. Nah, itu tadi Bu Ai yang kita bahas tadi ada kalau puronnya yang dari sini, yang dari wilayah sebelah. Nah, kalaunya dari wilayah sini kita kalau mau proses desain tikar aja. Kalau yang hendak yang puronnya yang kualitasnya yang terbaik yang kalah tadi, lalu kita mengambil ke sebelah jadi Ibu yang di sebelah tadi. Nah, jadi kalau yang ini sembarang aja maksudnya yang enggak apa namanya nggak usah cari yang kualitas yang penting ada aja. Iya, yang penting Soalnya tetap jadi bisa tetap jadi. Yang penting turun bekerja. Nah, Bisa pipih ya intinya bisa pipih langsung bisa diayam. iya. Kita ke Ada bagian gitu. Oh, tinggi. Jangan tuh supaya jangan terbuka. ini kayak apa sih Ambil berapa? Berapa helai Bu? Berapa helai? Ibu kayaknya Ibu Eka mau tanya ke tempat. Nah, ini loh, ini kita lipat loh. Nah, ini gini tadi. Nah, ini. Nah, kita lipatnya nih.
Dapat 2 situ. Ibu, ada caranya lagi Bu selain tadi itu bisa nyepin ngalih. Tukar. Ada maksudnya kalau nyepin asal ada bisa itu ada yang bersusun aja. Nah, jadi ini disusun ujung purun sama ini. Ini ujung, ini ujung lo, nah ini piannya. Harus dibedakan. Kalau sama ujung pada bagus. Nah ini baru kayak ini pulang. Nah, lipat lagi. Nah, harus 2. Sebabnya kan 2. Nah, itu pulang. Nah, ini sisipkan, satu sisipkannya satu ini. Nah, oke nih. Bisa Bu? Kalau ulun bisa lah. Coba. Kevin Acel. Mama sama cerawak ya Allah. Jangan tahu tadi pakai panggung. Ya Allah. Sudah kah? Oke. Kalian mau lah apa itu, Bu? Sudah Bu, 2-2 Bu, 2-2. Ibu mau laku ke depan. Nah, ini Bapak kali lipatan dulu ya seperti ini. Oh, 2. Ya, hanya di masuk ini. Belum, ingin tahu. Ini ada 2. Nah, itu. Jejak di jempol, kan kalau ada di jejak di jempol, ini bergerak. Nah, kita dinto aja. Kalau pastinya bergerak loh. Nah, lalu gini. Sudah. Nah, jadi kayak ini. Kan posisinya kayak ini aja kita. Kayak ini, lalu kita paling. Nah, ini pulang. Ini harus jadi kayak ini diangkat, ini diangkat. Nah, ini diangkat, ini jadi akum. Akum tuh supaya pakai warnanya nih apa tuh yang bergaris-garis gitu nah. Jadi misalnya ciri khas kami tuh harus pakai akum. Bisa. Yang kayak ini. Iya. Ini sama dengan mutep. Nah, jadi kan digarisakan kayak ini nah. Ya, jadi satu-satu. Nah, jadi bacaan Udin. Nah. Ibu sudah jadi? Sudah. Masih dalam jalan. Oh ya. Nah. Ini jadi topi deh. Pengennya bisa. Tinggal jauh udah. Mana hilang Pak? Hilang. Ini dicoba. Udah tahu ini rasanya apa dicoba. Ini apa din? Dimasak dua. Buat ini tahun depan aja. Ya. Nah. Ya kan kalau sudah jadi Kan sudah jadi kecil. Iya 2. Kan ada ujung sama ujung. Ini ujung lawan apa namanya ini? Pohon. Ujung sama pohon. Iya, bagian pohon. Ini ujung. Nah, sudah selesai. Kalau Wendy ini lain mau olah tikar. Nah, habisi purun. Kalau satu ikan kadang-kadang bilainya besar dengan 2, bilainya kecil 1 aja. Tapi lebih pada 1 ikan. berapa jam maunya? Tergantung tangannya. Kadang-kadang sehari 2 lembar, kadang-kadang ada yang 3 lembar. Yang mana yang biasa aja 1 lembar aja. Tergantung. Nah, Sampai negara. sudah? Tuh bisa. Yang panjang yang pulang. Yang panjang. Yang panjang nggak bisa.
Belum, Bu. Oh, belum. Itu yang pendek tuh tinggal Bu ampian. Nah, itu pendek ada yang panjang. Nah, itu yang pendek tinggal. Sebabnya bilangnya yang pendek itu kena Bu bersambung. Nah, disambung kena. Apa biar? Sabri. Punya Sabri punya Sabri. Enggak, salah. Gitu besar. Ika mana mula bakul kak? Ini balen. Pon, kayak itu tadi, tangannya. Nganyuk mah. Nyanyok. Ini diputar lagi, ini diputar ya. Pon, Putar. Ibu putar. Benyaki lagi Bu yang pempian. yang tuh ujung sama pohon, Bu. Ibu salah. Ibu ujung. Nina kayak ular. Ibu bujur, Ini Bu. ujung. Salah Bu Ini Pian. pohon. Ini ujung. Pohon. Harus gitu, Ibu Bu. salah Bu. Kalau Pian kayak itu. Ibu Kalau ujung ada sama ujung pohon sama digabungkan pohon. sekali dua. Pian ujung semuanya itu bagian pohon semuanya itu Bu Ai. salah gue. Pohon tuh mana kan Bu? Yang ujung ini, Bu. Ini Yang ini namanya ujung. Yang ini namanya pohon. Yang bagian pohon, Nah, ini yang ini harus dijadikan ini. Nah, iya semuanya kayak itu. Oke, amun pian sama padeng ini, ada baik kelihatannya. Tapi bilanya kita beng ini, kaitan ini, lalu kelihatan bagus. Ada pohon, ada ujung. Inggi. Nah, itu. Apa? Siapa mau coba di sana? Jadi deh. Enggak, pian mau salah. Bisa nyangan buku tuh. Oh ya, Joha. Oh, pansos. Ada 2 kali ngatik dah. Ini tadi ikan boy. Belakang sedikit supaya mengungkap itunya. Ini pecah kecil enggak, teman. Bagus nih guys hiasan rumah. Gorden. Ya itu kesan apa hiasan. Nah, itu tuh habis proses yang tadi kita jalani. Jadinya itu. Nah, ini kan sudah jadi. Mana kau mau orang? Nah, itu. Nah, kayak ini. Itu tuh tadi pas proses kayak Ini yang gini. sudah yang tadi panjang, jadi kayak ini. Nah, kita pulang. Masya Allah. Nah, ini kan dia namanya akom yang kita anu tadi. Nah, ini kan akom. Nah, ini yang jadi anunya tadi. Nah, ini dia kecil nama akom. Ini. Nah kalau ini kayaknya Cal. Pohon, ujung sama pohon. Salah. Dua. Sampai keluar dah. Buat try ini. Sidin mahir. Kan gawin aja. Tapaling. Kenapa jadi tapaling? Kalau Ayo ibu Sabri, ayo. Ayo Windy. Ini ketemu dah. Ini mulai nyambung. Bisa, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Ibu jadi assalamualaikum dah. Assalamualaikum. Kayak panika. Ah sana ikan berbuat di dalam tikar nih kami kena ikan. Imo terus cawat dari orang. Nah, itu kalau udah ini Langsung segitiga.
Tambah aja. Diangkat aja Ibu. Diangkat, ini diangkat kan. Oke, Ibu supaya panjang sama panjangnya tuh sama. Nggih. Namun kerusakan kalau kita sedepungan jadi otomatis kepanjangan. Itu kayak pembungkus bawang aja. Apa Mbak? Nah. Bisa juga. Ini mau ngunciin itu cara paling nyaman deh. Oh, dia ini di sini kan. Nih, di sini kena di sini aja ngunci kalah. Kayak gitu lah. Ini kan ujung sama ujung tadi. Kadang di jalan gitu. Inya Bu Ai memulainya ada yang kada kayak itu, yang disusun ada juga. Oh, disusun ada juga. Banyak cara, banyak caranya ini ya. Ini teknik apa namanya nih? Sebayo. Bejejak. Tahu yang Teknik lipat. teknik lipat bisa juga. Teknik lipat. Iya yang di muka tadi, yang tadi. Nah, ini kita paling pulang ke sini, Boy. Palingnya kan nih, palingnya kumpul nih. Pian berpaling ke situ, Bok. Nah, kayak ini, tagus, gue. Ini dipaling, pulang kita. Dipaling pulang sampai berapa telapak anunya tikarnya, Berapa panjangnya, Bu? berapa panjangnya. Sehari itu dapat berapa rajin, Bu? Pon Berapa tikar? Tadi Tiu udah tergantung satu ikatnya. Kalau ikatnya besar dapatnya 2. selusin bisa. Harga berapa? Harganya tergantung. Kadang-kadang ada yang sampai 450, kadang-kadang 500. Itu 450 dan 500 tuh per berapa lembar? 20 lembar. Nah, 20 lembar. Itu 20 lembar itu satu kodi Bu Ai Kami menyambat satu kodi. Kalau 20 lembar. Kode selambernya berapa? Nah, hitung sendiri. Berarti misalnya 500.000 Jai, inya 20 lembar 25.000. Berarti selembarnya Iya, yang kalau kayak ini 450 hitung sendiri. Tergantungnya tuh apa? Kadang-kadang kalau kita nukar tikarnya nih kan larang. Kalau kadang-kadang kita murah. Nah itu Bu Ai tergantung pasaran. Kadang-kadang Bilanya kita menukar turunnya murah. pasarannya kadang-kadang murah juga, kadang-kadang sampai 350. Ada mananto. Murah bilang Habis itu yang keperluan tikar yang putih ini Bu Ai yang lebih maju pas musim tanam padi. Oh iya. Nah, harus gini dulu Bu. Kalau kayak tadi ada tikar. Nah, Dirapatkan. paling ini satu-satu aja Bu. Ada cuma Bu yang jelasnya ini kan ujung pohon. Kalau kita pohon semua ada bagus. Nah, jadi kan lalu waletan yang bagus karena kan Belum boleh dimatiin. belum boleh. Sapri masih berusaha sekarang. Belum sampai. Jadinya wayang. Belum sampaiannya. Jadi apa dah? Perasaan dari tadi beberapa bilah itu jadi lihat udah lumping dah. Tak hamburnya wis. Tak hambur. Ini betul di kayak apa? Kayak lem sama kayak lem. Bo. Biciklik. Biciklik. Ulun. Tetap sangkut ciklik. Cuma ulun di buah depannya, di mukanya tuh masih tubuh mama. Yang di muka sama sekali tuh rumah mama. Jadi acil terpencil. Nah, ini kan sudah. Habis ini berarti ya jadinya inilah. Tinggi. Karena habisnya itu jadi kayak itu. Ini kayaknya ditetak lagi kah atau kayak apa Cel? Oh, Itu lu kayaknya dijahit. Jaka kami itu dijahit. Dijahit pakai benang.
Dia pakai apa namanya ya? Bamben. Adalah Bamben warna hijau. Bamben kok. Nah, ini Bu Ai tanaman di ini juga tanaman liar juga. Bamben. nah yang Warnanya hijau buat kayak paikat. Nah, yang dilipat tadi ini. Gelang nggak tuh? Ah, ini sudah dianu leh. Ini sudah jadi deh. Sudah diredam. Di mana-mana Bu. Bamben. Saya benang karing. Benang karing. Bambennya dapatnya di mana tadi? Di sungai. Dari sini tanamannya. Di belakang nih. Ada di sebelah sana. Nah, di bagian wadah ulun ada. Dek. Kan salah, Bu. Dihambat guru pakai bamben. Gunung Hau. Gitu. Kayaknya Bu Ai Masya Allah, sawat dihambat macam. Ini harus direndam. Oke. Seberapa waktunya direndam? Bisa, Bapak ya paling lawas 2-3 jam lah Bu Ai. Pakai banyu biasa kah Bu apa? Enggak, pakai banyu biasa aja. Masa banyu panas? Kan kita boleh pola teh aja deh. Coba yang di belakang ikan kemudian. Nah, ini bamben yang nantinya sebagai jahitan untuk tikar purunnya yang biasa di sisi-sisi tikar purunnya, jadi pakai ini. Ini harus direndam selama ya kurang lebih 2 jam kayak gitu. Ini nanti direndam. Ini yang belum direndam nih bentukannya seperti ini. Ini dari ini juga sih seratan. Ya. Jadi ada memang tanamannya nih di daerah sini. Mau misalnya direndam pakai pewarna itu berapa lama Bu? Nah, masih ada tahun itu Le masalahnya. Biasanya izin kebiasaannya Ini air biasa aja. yang direndam tuh pakai air panas. Oke, karena air buah tuh kita ambil yang caranya yang kayak tadi, yang mengkal, yang masih mengkal tadi dicelup kan warnanya jakas hijau atau abang, yang diendap ke air panas yang berwarna tadi, baru kita gantung, kita panaskan, Dijemur ya? dijemur pulang, dijemur, setelah dijemur baru ditutup pulang, digipitkan. Nah itu. Berarti yang kering ini kurang bisa Kada bisa Pak. Bilanya yang sudah yang kayak ini kada bisa. Ada bisa dikasih warna, Kada bisa diberi warna. Sebetulnya kada mau lagi jaka bahasa menyerap lagi Bu. Nggih, menyerap kada mau lagi. Kada kawan lagi. Iya. Aduh Pak deh nyaman bengin ya. Ada? Jarumnya ada jarum. Mau pakai jarum. Pakai jarum. Terus ya. Oke, sedotan kan di pakai apa tadi kok? Biasa aja. Oh boleh apa segitiga? Oh ada jarumnya. Jarum apa itu namanya? Nah, namanya nih Bu Ai jarum. Dari kamu masukin tadi dari yuk. Aku yuk pernah rancak bener. Tegesan mah anjing juga lah yang kayak. Nah, ini proses biasa menjahit tikar purun yang sisi. Nah, ayo pulang. Itu boleh nggak sudah dijahitkan yang ini? Bisa. Oh, yang ini boleh. Ya, ini pakai yang itu yang direndam. Iya, bisa. Oh. Nah, Terus sekira berwarna kah? ada ini kayak yang kayak di ujung sana. Oh, ini. Tuh, ini nih nah. Nah, yang ini. Yang itu sudah pakai bamben. Bamban. Ada bau khas tersendiri dari batang bamben. Apa? Kayak bau apa ya? Bau itu Pak, bau rendaman. Bau rendaman hatap sama tuh. Kawan pakai bamben. Iya, jadi hatap sih hijau. Mami pihakkan tuh berapa minggu sekali Kak? Yang mana? Misalnya lagi Itu tergantung, misalnya banyak orang pesanan yang minta pipihakan. hanya di pihakkan. Iya. Kadang-kadang 1-2 jam sudah jadi
tikar, jadi purun. Ada misalnya kayak seminggu sekali kan langsung banyak. Tergantung masyarakat pesanan. yang mengantar. Iya, tergantung orang menjulung purunnya ikannya, biru purunnya. Hello ya. Nah, masyarakatnya gede ikan. Budak koin. Masyarakatnya deh nak belajar jadi apa? Ini Bu Ai kada langsung jadi Bang. Misalnya nih kan ada kalau bebannya nih kada tapi kata banget jadi lama lah. Mana buat jadi sapi ya? Oh jadi kalau yang lama banget itu kada bisa juga dipakai? Kaca bisa. Oh jadi yang sedang-sedang saja. Dipilah masih boleh. Masih dipilah. Pas ini nanti kita kan ditarik. Bentuknya tuh paring. Ini yang karing. Itu yang karing. Ini paring lah. Dan tapi yang karing. Iya, mirip paring. Ini lama lah. Berarti. Tadi kita kan. Jadi Bu Ai kalau yang lama ini posisinya dilihat dulu. Kalau ada yang pecah, enak ada bagus ini kan ada yang pecah. Biasanya ada bagian tengahnya, nah ini pecah. Oh iya. Pasti kita potong. Oh dipotong itu masih bisa dipakai. Yang bagian Bahas simpel. Kita bahas simpel 3 sampai mati. Nah, kita kan anak. Nah, kita kan. Masuk apa lagi ini? Ibu hidup. Jangkai. Jangkai. Mana masalah? Gimana ini soalnya? Kita kan ini. Ditambahi kok. Oh, jarum. Jarumnya tuh boleh kok, Bu? Enggak, bukan. Ada yang udah sejenis siapa sih yang mau ulah? ulah yang khusus itu nah. Tapi di pasar berarti beda. Ada di pasar. Tapi bagian itu Bu yang kayak orang berjual kado bukan yang berjual jakai barat pupuk. ada kanco dipakan yang ini yang itu gin. Legend. Iya itu namanya. Bukan legend. Mungkin orang jadi karung bilang. Biru. Lain lagi, lain. Kalau karung kan lain. Anak kedua kan di adikku kayak. Kan dia makan. Yang melihat bunyinya mau lihat kan diendam dulu yang bilangnya. Proses melipihnya ini gin Bu Ai, kenapa fungsinya dilipih itu supaya yang kita jalin yang kita ayami tadi kada terurah. Ini namanya melipih Bu Ai atau dipipihkan. Sisinya ini melipih. Iya namanya. Salting tikar ini berapa protein paling banyak? Tergantung Tergantung. Kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 ini. 5 ini. Tergantung lah bilanya pecah kayak ini nah. Bisa habis selang. Terus ditambal, maksudnya dilapis. Lapis. Ini kan misalnya pecah ini. Sama jadi. Oke. Nah, selesai loh. Buang. Misalnya biarkan. Karena biasa sebelah. Tapi kan ada dipotong nggak ada itu? Karena dipotong kan dibersihkan Kan Bu seperti Ai itu. membuang ini. Dirapi. Ada di depan ya. Nah, misalnya kan ini pulang lagi. Iya. Masukkan dulu. Nah itu bertolakan Bu Ai memasukkannya tadi kan yang dimati tadi sebelah sana. Sebelah sini. Nah, Palingannya. Nah, dimasukkan dalam nih. bau Lawan-lawan. lawanan Allah. Ya, habis itu yang dipotong
Ada palang, ada yang terus ada pakai gunting kan dah? Ada Bu Ai. Ada mau putus, ada mau putus. Kalau ada pakai palang. Prosesnya Warna ini. iya banyak Bu, banyak banget nih. Harus jadi kalau kami yang jadi mencari pun kadang-kadang yang kalau bikin yang ini ya kadang-kadang ada 5, 6 kayak itu nah. Kalau dihitung pekerjaannya Bu Haile ada sesuai lah. Ada sesuai sebenarnya kan Waktunya banyak deh yang dipakai. iya harganya kada sesuai tapi nagan istilah kami kada tegirian lagi leh terpaksa mata pencarian beginian ini Bu mah tipis istilahnya mengadakan jadi tikar nih setengah bulan 2 minggu kalau 2 minggu tuh mah kalau beli beras wah sampai tiis deh beras sampai habis deh nah jadi kan baru digini nah dipotong potong kurang Namanya lo menatak pakai parang gitu. Ben, mau coba? Ini aja Bu lah, ini jangan. Sebabnya ininya kada lagi, ini aja. Kayak apa Bu mananya? Yang ujung palang, nah ini Bu palangnya pian ke sini akan ke ujung sini, jadi pian. Nah iya. Bu kasihnya akan lagi Bang. Nah, tangannya ke sini pian. Kada luka. Ada berbulu ya? Iya, ada Bapak. Nah, ya kan. Kada baik jadinya. Kada rusak. Oh. Ini kada bagus. Kada Bapak Bu. Belajar kan? Nah. Salap. Iya. Oh, diangkat Bu, yang kayak sejenis diangkat ini. Tapi tangan. Iya, kami pun ya nggak ibu rumah tangga Bu. Nah waktu penjualannya jadi Ibu nak tahu. Penjualannya apa? Satang bulan sekali kah seminggu sekali? Seminggu sekali Bu. Seminggu sekali. Di mana Bu? Hari Jumat. Di mana? Di rumah. Kadang-kadang hari Minggu di seberang. Di mana? Di pasar. Di pasar Danau Panggang. Iya. Kita sudah dipasangnya Bu. Seberangnya kan pasar. Sudah. Nah, jadinya kayak ini. Oke, hasilnya seperti ini. Udah jadi tikar purunnya. Ini kira-kira 2 meter ya? Lebih ya? 2 meter. Kami kada pakai meter, tapi pakai kaki. Berapa kaki? Ini kah 7 kaki. Oh, 7 kaki. Jadi ini 7 kaki. Hasilnya 7 kaki. 7 kaki. Harganya ini tadi yang 25 satu lembar. Dan masalahnya Bu bisa 20.000 aja atau 20.000 aja. Oke. Ya, alhamdulillah. Ini adalah proses pembuatan tikar purun yang ada di desa Pandamaan, Kecamatan Danau Panggang, bersama Ibu Mahrita. Oke, dadah. Terima kasih. Kita next untuk penyerahan piagam. Terus itu kan kita duduk pula. Oh iya bisa. Terus Ibu tuh kepinggirkan panganu Jai. Kemana ya Aceh? Duduk kah berdiri? Duduk kah berdiri bagusnya yuk. Berdiri ya. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Simulasi barang masyarakat. Gak ada main-main lagi deh. Mana sah? Begini lah bunyinya nih anarkis banget dulu buat Alhamdulillah.
Bu balik nolot berjalan lah. Sama udah kuku kan. Cuma kan di Nova, saya juga kan di malam biar kan ada.